Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per tanggal 1 ini nih, ada juga saya tuh sebenarnya bosan dengan bahasan Pak Prabowo. Kita harus terus mengawal itu kan. Pak Nah, Prabowo tuh menurut saya kayak orang yang ini ya, kayak orang yang ada Prabowo, ada Pasca Bowo. Dia tuh dalam seminggu sering banget ngeralat omongannya sendiri. iya, iya benar. Tanggal 20, mungkin akhir Desember dia mengatakan kita tidak perlu bantuan asing. Heeh. Ketika di Aceh, dia mengatakan, si orang bodoh mana yang menolak Mau bantuan nolak asing? itu. Aduh, Terus ini yang paling boomnya sih yang ingin saya bahas. udah sepuh mungkin Gubernur beliau tanya. melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekiranya bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Iya. Kayak Wah, lagi Gubernur nongkrong, bener Bupati. nggak? Bener nggak? ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Jadi dia mendapat laporan dari gubernur mengatakan bahwa ada swasta yang bersedia untuk mengurus lumpurnya. Tapi saya baca komen. Pasti ada yang mau karena lumpurnya itu lumpur bekas tambang, ada emasnya. Katanya. Iya, itu kan tambang emas yang di atasnya itu. Oke. Tapi kalau soal ada emas atau tidaknya, ya mungkin masih bisa ditelusur lagi. Karena yang dulu ada emasnya kan yang ada di Sumatera Utara. Ya, Aceh, iya, Sibolga itu. saya belum tahu Aceh itu ada emasnya atau tidak. Tapi biasanya Aceh itu ya di Aceh juga banyak emasnya sih. Tapi kita nggak tahu itu. Nah, cuman Pak Prabowo kalau ada swasta yang ngambilin lumpurnya, boleh aja, sok aja. Tapi bareng sama rakyat dan diawasi bersama. Karena emang gini nih ceritanya tuh gini. Kalau ada bencana banjir bandang yang bawa lumpur, itu pasti kan gara-gara pembalakan liar. Atau pembalakan legal, tapi Diizinkan. ya yang diizinkan ya. Pokoknya mah kayak gitu. Nah, itu lumpurnya ngendap. Itu banyak banget. Kalau misalkan diserahkan kepada warga, diserahkan kepada pemerintah, itu memang bakal makan waktu, effortnya gede, luar biasa. Jadi kalau ada swasta yang mau, kayaknya sih itu adalah langkah yang bagus. Kayaknya langkah yang brilian. Tapi ya itu tolong diperiksa dulu itunya si swastanya bisa sedang apa gitu, bisa apa. Tapi oke, sampai sejauh ini mah sebenarnya no smoking. Nggak jadi masalah. Soal emas kita lihat dulu lah apa yang terjadi di sana. Soal Pak Prabowo yang sering banget meralat omongannya, apakah itu juga termasuk yang sering Pak Guru kritisi bahwa ini apakah pembisiknya beda orang, jadi tiba-tiba datanya beda, terus dia percaya aja, atau pembisiknya satu, terus ya Pak ralat aja nggak apa-apa gitu. Eh, Dan menurut bocor halus Tempo, emang bener ternyata semua info, ini menurut keyakinan bocor Tempo ya, semua info yang ke Pak Prabowo itu semuanya dari Pak Teddy. tapi duluan saya daripada bocor halus ya. Iya kan? saya ngomong ini tuh sebenarnya lebih duluan karena saya juga ada informan orang dalamnya. Ya, sebenarnya bukan hanya Pak Teddy gitu ya. Jadi ada beberapa ring. Dan cuman memang yang jadi Pak Prabowo itu dengan Pak Teddy itu bukan hanya punya hubungan jabatan, tapi juga punya hubungan. Jangan mikir aneh-aneh ya, belum selesai, ada hubungan. Iya, ada hubungan yang lebih pribadi gitu. Kumaha tuh ngomong. Ya, kedekatan mungkin karena kedekatan ajudan, jadi segera tahu. Ya, jadi ini memang benar-benar gitu. Jadi Pak Teddy itu sekarang tuh walaupun letnan dia tuh ya. Ya pokoknya kemarin ada yang nyebut mayor, Pak Teddy sudah bukan mayor, Pak Guru, tapi saya nggak tahu jabatannya sekarang Oh ya. gitu ya. Nah ya, jadi walaupun masih di bawah, tapi sekarang jenderal-jenderal juga pada takut sama Pak Teddy ini karena Pak Teddy memang orang dalam, lingkar terdalam banget gitu. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang sekarang ini sangat tidak teknis gitu, sangat tidak praktis gitu. HP aja harus dibawain gitu di level itu gitu. Jadi sampai baca buku mana yang bagus aja gitu, dia tuh harus pangcariin gitu.
data-data, dokumen-dokumen yang harus dia pelajari itu harus ada yang nyiapin di meja gitu. Nah itu tuh semuanya tuh Pak Teddy gitu. Dan kemarin Pak Prabowo tuh juga ngomong, saya selama ini banyak dengar kritikan. Tuh pejabat-pejabat yang di Aceh, kenapa dikritik? Kan mereka datang ke sana untuk ngebantu dan sebagainya. Nah, jadi sekarang tuh ada bagian-bagian yang Pak Prabowo sendiri tuh mulai selidiki sendiri. Karena kita tuh gencar terus-terusan kritik kepada Pak Prabowo tuh, itu tuh gencar. Pada akhirnya nembus kali ya ke dianya. Dan bahkan nembusnya tuh sejak tahun lalu, sejak saya sama Pak Deddy Kobisa. Jadi saya dengan Pak Deddy Kobisa itu kan dulu podcast sekitar setahunan yang lalu, dan saya tuh menyatakan Pak Prabowo jangan hanya mau dengar dari para pembisiknya. Saya tuh sebutin beberapa, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Teddy gitunya, jangan hanya lewat itu saja, tapi dengerin langsung biar nggak dibohongin. Saya tuh ngomong gitu. Pak Prabowo teh nyaut di media tuh, ada orang yang bilang bahwa saya tuh terus-terusan dibohongin sama menteri-menteri, sama pejabat-pejabat. Itu tidak benar. Nah, nyangkut sebenarnya kita tuh, obrolan-obrolan kita tuh. Jadi teman-teman jangan ada yang langsung putus asa, wah Pak Prabowo gimana-gimana. Enggak, Pak Prabowo itu semakin kesini tuh semakin banyak dengar lah apa yang terjadi di masyarakat. Makanya kita terus-terusan aja menggencarkan kritik kita gitu. Aman lah insya Allah kemudian seetik mah. Tapi jawaban yang lebih dari semuanya itu adalah masalah kemanusiaan. Faktor umur. Pak, bahkan dugaan saya berdasarkan informan-informan yang rahasia itu, ya Pak Teddy juga menyaring informasi itu tuh juga karena khawatir dengan kesehatan Pak Prabowo. Ya, dulu kita sempat bahas itu. Ya, kita sempat bahas. Jadi alasannya itu adalah bukan apapun, tapi hanya karena Pak Prabowo tuh kayaknya sih gak bisa menahan kritikan atau apa sebesar ini gitu. Jadi harus disaring dulu aja gitu. Apakah ini emang karena zamannya sosial media jadi kayak rame aja, karena di statement yang itu yang soal ada menteri yang kesana disangka pencitraan, nggak kesana nggak bantu, jadi kayak si kritikan itu kayak ngebuat rakyat jadi musuhan sama pemerintah rasanya tuh. Gini nih, berbagai survei menyebutkan bahwa Pak Prabowo Subianto tuh sekarang masih dipercaya oleh 81% rakyat Indonesia. Jadi Pak Prabowo tuh aman sebenarnya dibandingkan dengan era Pak Jokowi misalkan. Nah, Pak Prabowo itu semakin naik kepercayaan rakyat kepada beliau ini. Begitu. Nah, jadi ditambah ada gonjang-ganjing di media dan sebagainya, justru yang disurvei itu adalah orang yang nggak megang media. Yang disurvei itu adalah orang secara keseluruhan. Nah, orang yang secara keseluruhan itu kan kemarin kita bikin video gitu ya. Jadi ada beberapa benteng yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto sehingga kritik itu hampir selalu meleset dari Pak Prabowo. Rakyat Indonesia mah itu kebanyakan emang masih sangat percaya kepada Pak Prabowo karena mereka karena mereka jadi antara dunia nyata dengan dunia maya medsos kita itu ternyata masih ada jeda yang besar gitu. Ada kesenjangan yang cukup besar gitu. Jadi Pak Prabowo tuh sampai sekarang tuh masih aman, masih safe di mata rakyat tuh.